Denis. Saya beraktivitas di dunia film-film yang pernah saya buat, diantaranya film pendek, fiksi, dokumenter, dan membantu mendokumentasikan kegiatan teman-teman komunitas yang ada di Cirebon. Aktivitas saya sekarang saya sebagai staf pengajar di salah satu sekolah negeri di kota Cirebon, dan saya juga aktif sebagai seorang pelukis, dan kadang saya juga diminta untuk menjadi seorang penulis pameran-pameran seni rupa. Minat berkarya dalam beberapa tahun belakangan ini yaitu saya concern di dunia budaya, dan dunia pendidikan dan anak-anak, sehingga film-film yang pernah saya buat dan akan saya buat berisi konten-konten yang terkait dengan edukasi, pendidikan buat anak, dan konten-konten kebudayaan. Beberapa tahun kemarin saya mengikuti kegiatan pameran seni rupa Integritas Art ITB di Gedung Negara Kota Cirebon, dan bulan November kemarin saya ikut pameran seni rupa instalasi di Gedung Kesenian Kota Cirebon. Saya juga terakhir di awal tahun 2020 ini saya menulis pameran seni rupa di Kota Kuningan. Tema-temanya biasanya tema-tema saya tentang kegelisahan dari masalah-masalah sosial biasanya. Kecenderungan hal-hal yang paling krusial biasanya dari sisi gelap setiap kota biasanya. Kenapa lettering art stop motion? Lettering art seperti yang tadi Pak Daniel jelaskan, yaitu berupa tulisan dan gambar yang dipadukan. Kemudian di stop motion kita gerakan menjadi sebuah gerakan animasi yang akan kita bawakan pada materi kali ini, yaitu stop motion. Dan tema yang akan kita bawakan di lettering art stop motion ini yaitu tema kelokalan atau budaya lokal yang ada di Cirebon, sehingga lettering art menjadi sebuah animasi untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada peserta didik yang nanti akan kita ajarkan. Jadi konsep ini kita lihat dari pergeseran budaya yang dulu banyakkan anak-anak suka membaca, sekarang banyak yang lebih suka menonton gitu. Jadi pergeseran antara budaya tulisan ke budaya gambar. Ya, topik ini menarik sebetulnya karena mensinkronkan antara otak kiri dan otak kanan gitu. Otak kiri itu lebih cenderung ke hafalan, tulisan, otak kanan itu lebih cenderung ke gambar. Nah, tujuannya adalah kecepatan anak untuk mengalami sebuah proses kreatif seperti itu. Jadi kreativitasnya tingkatannya lebih tinggi karena seni itu tidak hanya sekadar gambar, jadi tidak membosankan gitu. Proses kreatif yang terjadi dalam pembuatan lettering art, kolaborasi antara otak kanan dan kiri, kemudian dipadu-padankan dengan pembuatan stop motion yang memerlukan ketelitian membentuk sebuah animasi yang tertib. Jadi selain melatih otak kanan dan kiri, anak-anak diharapkan juga untuk berpikir tertib dan disiplin untuk membuat sebuah animasi, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan lewat lettering art dan stop motion bisa tersampaikan pada masyarakat umum. Dan diharapkan lewat animasi ini anak-anak bisa lebih menghargai cerita-cerita folklore atau cerita rakyat zaman dulu untuk kita ambil hikmah atau pelajaran yang ada di dalamnya. Ya, untuk tahap pembuatan stop motion animation yang pertama adalah konsep lettering art dalam bingkai seni lokal Cirebon. Jadi kita pengen membuat untuk kalian supaya kalian bisa punya ide untuk menggali dari kekayaan budaya kita sendiri ya dari Cirebon. Yang tadi Pak Daniel jelaskan itu merupakan tahapan pre-produksi atau sebelum memproduksi. Yang tadi Pak Daniel jelaskan yaitu ide cerita tentang kelokalan yang ada di Cirebon. Kemudian setelah ide cerita kita temukan, kita membuat karakter desain yang nanti muncul dalam sebuah stop motion animation. Kita membuat karakter seperti apa, misal tadi topeng, kemudian ada Megamendung, itu karakter Cirebon yang kita muat dalam sebuah stop motion. Setelah karakter kita buat, kita temukan,
kita tuangkan ide dan karakter cerita itu ke dalam bentuk storyboard. Nah, setelah tahapan preproduksi, kita masuk ke tahapan produksi. Produksi itu yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ide yang tadi kita sudah temukan, kita tuangkan ke dalam bentuk bahan. Bahan apa yang perlu kita siapkan? Kemudian alat untuk perekaman stop motionnya kita siapkan, dan setting background untuk pembuatan stop motion kita juga siapkan di tahapan produksi ini. Setelah alat dan bahan dan alat produksi untuk pembuatan stop motion sudah kita siapkan, kemudian kita buat perpaduan, kita buat gerakan-gerakan sehingga konsep lettering art itu bergerak menjadi sebuah animasi. Setelah kita menyiapkan set, alat, dan bahan, kita tuangkan alat dan bahan itu menjadi sebuah gerakan stop motion animation. Kita gerakan satu persatu konsep apa yang akan kita jadikan animasi dalam sebuah lettering art itu. Itu tahapan yang kedua, yaitu tahapan produksi. Setelah tahapan produksi kita selesai, kita masuk ke tahapan post produksi. Di situ kita bisa mengedit video animasi kita dengan mengisi suara serta pengisian dubbing atau voice over yang kita tuangkan ke dalam sebuah video stop motion animation. Baiklah, setelah diterangkan secara keseluruhan tentang pembuatan lettering art stop motion, perlu diingat kalian ada faktor pendukung, material yang mendukung untuk membuat lettering art stop motion. Satu ada kertas ukuran A3, kemudian bisa menggunakan pastel atau pensil warna, bisa juga menggunakan spidol berwarna. Kemudian alat memotong, cutter atau gunting, terserah bisa mana yang kalian suka. Kemudian pensil untuk membuat sketch desain dasar. Kalau sudah pasti nanti kalian bisa menggunakan spidol untuk menegaskan bentuk. Untuk membuat atau menggerakkan bahan-bahan yang tadi menjadi sebuah gambar, kalian gunakan alat perekam untuk menjadikan gambar ini stop motion. Di antaranya ada handphone sebagai alat perekam yang di dalamnya ada aplikasi Stop Motion Studio. Kemudian ada tripod. Tripod ini digunakan agar handphone bisa tetap standby di posisinya agar posisi handphone tidak berubah, dan ada holder buat penyangga handphone di tripod. Itu alat yang digunakan untuk membuat video stop motion animation. Baik, kita akan mulai membuat lettering art dengan tahap-tahapan tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Agus tentang stop motion. Kira-kira apa awal yang akan kita buat? Yang pertama adalah kita akan membuat CAD atau storyboard yang kira-kira ide awal itu akan bisa terrealisasi penuh. Jadi akan menjadi sebuah gambar rancangan dan akan menjadi gambar jadi. Kita membuat beberapa kolom kira-kira dibagi yang nantinya akan terencana karya motion picture atau stop motion itu. Tahap pertama kita membuat kolom-kolom, kemudian beri nomor, urutan, tahap apa saja nanti yang kira-kira gambar ini menjadi bergerak gitu ya. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah storyboard yang akan kita buat dan rencana dari awal apa yang akan kita buat sampai yang terakhir. Ini kan cukup jelas gambarnya seperti ini. Oke ya. Baik, tahap kedua kita akan membuat karakter. Karakter yang akan dipilih adalah karakter dari seni tradisional, salah satu adalah topeng Cirebon. Kita akan membuat sketch dan bentuk selesai dari topeng Cirebon itu. Ya, ini hasil sketch karakter yang sudah selesai dan kemudian tinggal kita warnai sesuai dengan karakter aslinya. Oke, kita bisa menggunakan pastel atau spidol warna atau cat air, terserah, bisa apa saja. Bisa juga dengan
pensil warna, terserah kalian yang kalian suka apa. Oke, kita mulai warnain agar karakter itu sesuai dengan karakter aslinya. Nah, inilah hasil dari coloring finishing terakhir dari karakter yang akan kita buat untuk stop motion. Oke, selanjutnya kita membuat karakter dari Megamendung. Kita buat sketch dari Megamendung, kemudian setelah jadi kita warnain dan kemudian kita gunting potong karena dia akan dijadikan bentuk yang nantinya agar mudah digeser, digerakkan. Nah, ini salah satu sketch yang nanti akan diberi warna. Tinggal kita beri warna. Ya, kita bisa menggunakan pastel atau spidol atau cat air, terserah kalian suka. Kemudian setelah nanti diberi warna, kemudian kita gunting. Ya, kita potong, bisa menggunakan gunting atau kalian bisa bulat cutter. Oke, kita akan mencoba dengan mewarnai. Ya, tahap berikutnya kita coba merapikan dan menggunting agar bentuk itu akan terlihat jelas dan menjadi seperti ini. Jadi nanti jadi seperti ini. Ya, ini tujuannya agar dia mudah digerakkan untuk bisa mencapai stop motion. Ya, jadi kalian nanti bisa coba membuat awan Megamendung yang khas Cirebon. Ya, seperti itu. Kalian juga bisa membuat yang lain, ada matahari seperti ini, nanti digunting, ya. Bisa juga menggunakan cutter kalau ada hal-hal yang sudut-sudut yang susah, bisa dibantu. Kemudian ada beberapa tulisan sama seperti ini. Ya. Ini sangat mudah sekali, bisa kalian buat. Oke, setelah tadi dijelaskan oleh Pak Daniel terkait dengan proses preproduksi, karakter, bahan, alat yang dibutuhkan untuk membuat proses animasi stop motion. Di sini ada yang sudah dibuat sama Pak Daniel. Ini karakter yang sudah dibuat. Ada Megamendung dan kemudian ada topeng dan beberapa ornamen-ornamen seperti matahari. Ada tulisan-tulisan juga. Kita langsung memproduksi stop motion. Bahan yang sudah ada. Pertama yang harus disiapkan yaitu tripod, kemudian ada handphone, kemudian ada background untuk nanti kalian bisa membuat stop motion. Setelah alat dan bahan sudah terkumpul, kalian tinggal memasukkan ide dan gagasan kalian menjadi sebuah stop motion. Kita masukkan Megamendung. Kita record dari background yang kosong.
Setelah kalian selesai di proses produksi, menggerak-gerakkan karakter, tulisan, dan gambar menjadi sebuah animasi, kalian langsung ke tahapan post-produksi. Di post-produksi, kalian bisa menambahkan musik, voice over, dan efek-efek visual atau sound yang bisa kalian masukkan di tahap post-produksi. Oke, sekarang kita masuk ke tahap editing atau tahap post-produksi. Di tahap post-produksi ini, kalian bisa menggunakan handphone sebagai alat editing untuk membuat animasi kalian menjadi lebih menarik dengan menambahkan musik dan voice over. Alat yang digunakan yaitu handphone, dan di dalamnya harus terinstal aplikasi editing stop motion berupa aplikasi bernama Stop Motion Studio. Oke, setelah tadi kalian belajar tentang proses pre-produksi, produksi, dan sekarang kita masuk ke tahap post-produksi. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah project yang tadi kalian rekam di aplikasi stop motion, kalian back, kemudian tekan yang lama, setelah itu klik tombol berbagi, kemudian export movie, save as. Tunggu hingga video stop motion yang kalian buat jadi sebuah satu kesatuan foto yang menjadi sebuah video yang bergerak atau stop motion. Kemudian kalian kasih nama sesuai dengan stop motion yang kalian buat. Simpan di folder download. Oke, file sudah tersimpan. Kemudian di sini kalian bisa menambahkan musik, efek, atau efek suara yang bisa kalian tambahkan untuk membuat video stop motion kalian menjadi lebih bagus. Klik icon plus, kemudian klik proyek kosong, klik peramban media yang ada di atas, masukkan file yang tadi sudah kalian ekspor, yang tadi disimpan di download, klik paling atas, pilih ini video yang tadi kalian ekspor di aplikasi stop motion. Oke, sekarang kita membuat video ini menjadi full utuh. Di samping kiri dan kanan itu masih nampak meja. Kita crop. Sebelum masuk ke tools crop, kita klik dulu videonya, pilih icon crop yang ada di tengah, sesuaikan dengan dua jari kalian agar terlihat utuh si background video stop motion kalian. Kemudian klik icon sama dengan agar proses cropping dari awal sampai akhir tetap utuh. Kemudian klik icon plus yang ada di pojok kanan. Oke, sudah utuh. Sekarang tambahkan musik agar video kalian menjadi lebih bagus. Klik icon audio di sebelah kanan, pilih musik yang cocok untuk video stop motion kalian. Saya mempunyai stok musiknya, kemudian klik tombol plus.
Oke, kalian atur tempo musik dengan video agar video dan musik nampak blend atau nampak serasi. Kontrol kecepatan, kalian bisa menambah kecepatan di sini menjadi cepat atau lambat. Ke atas itu mempercepat, ke bawah memperlambat. Saya pilih ke atas untuk video stop motion ini agar lebih cepat. Klik tombol plus, kita coba lihat. Oke, saya potong musiknya, pangkas ke kanan, klik icon centang sebelah kanan. Oke, kita coba kasih judul di video ini. Klik icon peramban media, tambahkan latar, kita pilih warna yang sesuai. Untuk background sebuah judul saya pilih warna putih, klik tombol centang, kemudian klik lapisan, masukkan teks, klik tombol atau icon T, masukkan judul video kalian. Pilih. Oke, kita pilih warnanya karena backgroundnya putih, jadi kita pilih warna yang agak mencolok. Hapus bayangan, kemudian kita pilih jenis tulisan. Saya coba pakai yang ini, kemudian centang, perbesar sesuai selera kalian, centang. Oke, kita kasih efek di tulisan judul kalian. Pilih dalam animasi, pilih efek yang sesuai dengan yang kalian suka, geser ke kiri, geser ke atas, pilih sesuai yang kalian suka. Saya memilih memudar, simple. Oke, kalian bisa masukkan efek yang lain, misal di kedipan mata kita coba kasih suara ting. Audio, sound effecting, saya sudah menyiapkannya. Klik tombol plus, centang. Coba kita lihat. Oke, kita kasih penutup, latar, background. Di sini kalian bisa menuliskan nama kelompok kalian. Oke. Kalian bisa memasukkan efek transisi. Saya masukkan circle wave untuk menutup sebuah video. Durasinya 1,5 detik. Coba kita lihat. Terlalu cepat ya. 1,5. Pilih background yang warna hitam, kita pilih warna putih. Kita review video yang telah kita edit.
selesai proses editing, kalian bisa menjadikan sebuah video stop motion dengan klik tombol berbagi yang ada di sebelah kiri. Simpan video ke galeri, pilih kualitas video, saya memilih Full HD. Kita tunggu. Oke, itu tadi yang sudah diterangkan oleh Pak Agus dan Pak Daniel. Semua rangkaian cara pembuatan lettering art dan stop motion. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa berkarya lebih bagus dari apa yang diberikan contoh oleh Pak Agus. Nah, untuk alat dan bahan, kalian sebetulnya bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian, dan itu dimanfaatkan untuk menjadi sebuah karya. Bisa dengan alat bekas, Kemudian daun barangkali. Harapannya mudah-mudahan teman bisa melakukan karya lettering art stop motion dengan teman-teman satu kelompoknya seperti itu. Ya. Dan kalian bisa berkarya lebih baik dari kita. Oke. Selamat berkarya.